Halo pecinta film, selamat datang di Studio Mini. Terima kasih telah mampir. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film horor terbaru 2021, The Deep House. The Deep House merupakan film yang mengisahkan dua YouTuber muda yang senang berpetualang mencari daerah-daerah ataupun rumah-rumah tua yang berhantu untuk dikunjungi demi konten mereka. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mengunjungi sebuah rumah di dasar laut. Lantas, apakah yang akan terjadi? Mari kita simak alur ceritanya. By the way guys, jangan lupa cemilan kopi tehnya disiapin ya, biar lebih seru. Di awal kisah terlihat Ben dan Tina yang sedang mengunjungi sebuah gedung tua dan sudah tidak terawat. Gedung ini memiliki kisah kelam di mana pada tahun 1970 ada seorang perawat yang meracuni anak-anak sebelum ia bunuh diri. Sejak saat itu, perawat itu diduga menghantui lorong dan ruangan mencari seseorang untuk diracuni. Sanatorium ini pun akhirnya ditutup dan terbengkalai. Untuk informasi, sanatorium merupakan fasilitas medis untuk penyakit jangka panjang, terutama penyakit tuberkulosis atau TBC. Adegan pun maju ke 3 bulan kemudian, di mana Tina sedang melatih pernafasan di dalam bathtub. Ben telah menunggu Tina di depan rumah. Terlihat Tina agak khawatir dengan perjalanan mereka kali ini. Mereka berencana akan pergi ke sebuah danau yang dikatakan misterius dan rahasia. Mereka pun memulai perjalanan panjang. Dan sampailah di sebuah kota tepatnya di barat daya Prancis. Kota ini sepi seperti tanpa penghuni. Di sana terdapat monumen Perang Dunia Kedua. Banyak pula rumah-rumah yang memiliki plang bertuliskan dijual. Hanya ada beberapa rumah saja yang dihuni. Akhirnya mereka sampai di danau yang katanya rahasia. Namun, ternyata tempat ini menjadi rahasia umum. Sama kayak kalau kita cerita rahasia kita ke orang terus suruh jaga rahasia, taunya besok pagi heboh se-RT. Ben terlihat kecewa lantaran YouTuber lain pun sudah banyak berdatangan dan mereview tempat ini. Selain karena ia berharap danau ini hanya mereka yang tahu sehingga subscriber dan viewers mereka bisa lebih banyak dan viral, ia juga kecewa lantaran video sanatorium mereka viewersnya masih kurang banyak. Ia merasa tidak puas. Tina yang sebenarnya malah terlihat agak lega dan menyarankan kepada Ben agar kali ini mereka datang sebagai turis dan bersenang-senang saja. Namun kebahagiaan Tina hanya sementara karena ada orang lokal yang bernama Pierre menyarankan mereka untuk ke cabang danau yang benar-benar terisolasi dan berada jauh di dalam hutan. Tina yang mendengar Ben seketika terlihat kecewa. Ben meyakinkan Tina bahwa di dasar danau tersebut belum terjamah oleh orang lain. Tina pun terpaksa mengikuti kemauan Ben. Mereka memulai kembali perjalanan itu yang ditemani oleh Pierre. Tolong diingat nama ini ya. Mereka pun memasuki kawasan Forest Cantaloupe. Cantaloupe memiliki artian nyanyian serigala. Pierre menceritakan 50 tahun yang lalu wilayah ini mengalami banjir yang sangat dahsyat. Lalu pembangunan untuk mengontrol aliran air dimulai pada 1984. Desa pun dikosongkan. Lembah sengaja dibuat banjir dan begitulah Danau Frise terbentuk. Sejak saat itulah rumah-rumah di bawah danau menjadi tempat yang dikunjungi para turis. Pierre berkata, untuk sampai di tempat terpencil ini, mereka harus masuk ke dalam hutan beberapa mil dengan berjalan kaki. Tina merasa aneh dan sepertinya memiliki feeling yang tidak baik. Mereka pun berjalan menelusuri hutan belantara. Pierre berkata, walaupun perjalanan ini sulit, namun akan setimpal dengan hasilnya. Sampai akhirnya mereka sampai di danau tersebut dan mempersiapkan alat-alat untuk menyelam. Tiba-tiba Pierre berkata, Celui qui éternellement dort. Yang artinya, itu bukan kematian yang terbentang selamanya. Ia berkata bahwa itu adalah moto keluarga mereka. Tina yang sempat ragu disemangati oleh Benz. Benz berjanji mereka hanya akan masuk sebentar, lalu kembali ke New York untuk mengedit rekaman. Dan apabila mereka mencapai 1 juta subscriber pertama, ia berjanji akan membawa Tina ke Vegas dan menikah di sana. Cewek dijanjiin manis ya langsung berbunga-bunga lah. Sebelum menyelam, Pierre mengarahkan mereka agar menyelam sekitar 50 menit dan mengikuti tangga untuk turun. Makin merasa aneh lah si Tina. Mereka pun menyelam sambil membawa drone bawah laut.
Saat menyelam, Tina menceritakan bahwa Pierre selalu menatapnya dan ia merasa sangat risih. Ia menyuruh Ben yang duduk di samping Pierre nanti saat mereka kembali. Mereka pun mulai menyelam semakin dalam. Lalu kemudian mereka menuruni tangga yang menuju ke dasar laut. Sampai akhirnya mereka menyelam di kedalaman 30 meter dan menemukan sebuah gerbang. Di depan gerbang saja sudah ditemukan beberapa hal aneh dan papan yang bertuliskan dilarang masuk. Oh no, no trespassing, I guess. Mereka pun berenang masuk dan menemukan sebuah rumah. Di sana terpampang nama Montagnac. Mereka mencari jalan masuk. Terlihat banyak pintu yang tertutup dan terkunci rapat. Mereka pun masuk melalui jendela di lantai atas. Mereka pun mengirim drone untuk masuk terlebih dahulu. Bagaimanapun mereka harus menghemat oksigen. Awalnya mereka mendapat gangguan seperti mendengar suara-suara. Namun Ben menjelaskan secara rasional. Lalu terlihat lukisan sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri, seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Secara logika, rumah ini telah berpuluh-puluh tahun di dasar air. Namun perabotan dan isi rumah ini masih utuh dan tidak rusak. Mereka pun memasuki sebuah kamar dan menemukan boneka dengan lambang aneh, serta banyak sekali foto-foto anak kecil. Masih belum diketahui tempat apa ini sebenarnya. Saat mereka sedang ngobrol, Ben melihat ada bayangan seseorang. Tina! Namun Tina tidak percaya. Tiba-tiba lampu pun padam. Tina mengira sedang dijahili oleh Ben seperti biasa. Mereka menuju ke ruang bawah. Terlihat ada lemari yang di dalamnya banyak terdapat goresan atau cakaran-cakaran seperti pernah ada yang terkurung di sana. Mereka dikejutkan dengan suara piano. Mengira ada penyelam lain, mereka pun mengecek situasi. Namun tidak terlihat siapapun. Kembali mereka berenang menuju dapur. Yang anehnya ada patung besar Yesus yang tersalib. Ternyata di dalamnya ada sebuah pintu juga. Namun saking gelap dan keruhnya air mereka tidak dapat melihat apapun. Sampai akhirnya mereka dikejutkan oleh dua orang yang tergantung. Namun kondisi kedua mayat itu tetap utuh. Tina ketakutan dan ingin segera keluar. Namun Ben masih ingin mengambil gambar. Ia melihat pentagram yang merupakan simbol pemuja setan. Terdengar ada suara dari balik pintu. Ben pergi menghampiri dan melihat banyak potongan tubuh. Ia panik dan langsung mengajak Tina keluar. Namun anehnya, jendela tempat mereka masuk tiba-tiba tertutup dengan dinding bata. Jendela dan pintu-pintu lain pun tidak bisa dibuka. Tina yang sangat panik membuat tarikan nafasnya semakin tidak teratur, sehingga kadar oksigen lebih cepat menurun. Ditambah tiba-tiba Tina melihat ada sesosok laki-laki yang membuatnya semakin ketakutan. Entah datang dari mana, mereka melihat ada seekor ikan yang masuk ke dalam rumah. Lalu mengira apabila mengikuti ikan tersebut, mereka akan menemukan jalan keluar. Ben dan Tina mengikuti sampai ke dapur ke tempat dua mayat tadi. Namun ikan itu menghilang. Tina yang masih berusaha mencari jalan keluar diganggu oleh sesuatu dan tersangkut di rantai besi. Ia tidak melihat mayat itu lagi. Untungnya ia disadarkan oleh Ben. Awalnya Ben mengira Tina hanya berhalusinasi. Ben memberanikan diri untuk membuka topeng itu. Ternyata kedua mayat itu adalah pemilik rumah ini. Tiba-tiba, kedua sosok itu mengejar mereka. Dengan panik, Ben dan Tina mencari jalan keluar. Sampai akhirnya mereka masuk ke sebuah ruangan dan berencana keluar dari cerobong asap. Tiba-tiba batu-batu berjatuhan dan membuat mereka terjatuh. Ben dan Tina terpisah. Ben terjatuh di dalam sebuah kamar tidur lantai atas. Ben melihat sekeliling dan menemukan figura yang berisi nama-nama keluarga dari rumah tersebut. Dan ternyata Pierre adalah anak dari Montagnac. Ternyata mereka dijebak oleh Pierre. Namun belum diketahui apa motifnya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan sosok wanita itu berjalan masuk dan... Tapi kok napak tanah ya? Kalau hantu kok napak? Kalau manusia atau zombie bukannya harusnya mengapung ya? Tina juga dikejar oleh sesosok pria pemilik rumah. Sampai akhirnya ia menemukan Ben di dalam kamar. Namun Ben terlihat sangat aneh.
Ia berkelakuan dan mengatakan hal-hal aneh seperti sedang terhipnotis atau kerasukan. Tina terkejut karena ada seekor cacing besar masuk ke dalam baju selamnya sampai ke masker oksigennya. Ben malah menyuruh Tina membuka mulut dan membiarkan cacing itu masuk, namun Tina tentu saja tidak mau. Ben mengajak Tina ke ruang bawah tanah. Walaupun Tina melihat keanehan itu, tapi ia tetap percaya pada Ben dan mengikutinya. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan dan merobohkan sebuah lemari. Di sana ada ruangan tersembunyi. Tina yang berpikir itu adalah jalan keluar seketika panik karena Ben mengatakan, We belong to this place now. mereka malah masuk ke dalam studio dan melihat gambar video proyektor yang memperlihatkan Monteknak dan Pierre. Mereka menculik anak-anak untuk dikorbankan kepada iblis. Ternyata mereka ikut ajaran sesat dan menyembah iblis. Para orang tua yang kehilangan anaknya membunuh keluarga Monteknak untuk membalas dendam. Namun Pierre berhasil kabur. Tiba-tiba sosok anak perempuan yang bernama Sarah masuk. Tina menjerit dan keluar. Ben mengejarnya dan menariknya kembali. Tina terpaksa menusuknya. Saat itu Ben sadar. My love, I'm here. What happened? Namun, saat akan bersama-sama melarikan diri, sosok Sarah datang dan menusuk Ben dari belakang. Ben pun meninggal. Tina dikejar oleh ketiga sosok itu. Beruntung ia dapat meloloskan diri. Ia berenang sampai akhirnya berhasil menemukan jalan keluar. Sayangnya ia kehabisan nafas dan air telah memenuhi paru-parunya sehingga menyebabkan ia tewas sebelum sampai ke permukaan. The end. Agak gemes di bagian akhir ya karena terlihat Tina sudah akan sampai ke permukaan. Namun gagal, gengs. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Nasib dua YouTuber ini sangat mengenaskan. Demi konten mereka rela menempuh mara bahaya. Kesimpulannya, selalu berhati-hati dan berpikir ulang saat akan melakukan hal yang dapat merugikan diri sendiri ya. Jangan demi konten apapun dilakukan. Sekian alur cerita film The Deep House. See you on the next video. Ciao!